Resep yang pertama, cendol ubi kuning. Siapkan 250 gram ubi kuning yang sudah dikukus, kemudian kita haluskan seperti ini dan tambahkan 5 gelas belimbing air. Diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan juga di sini pewarna kuning jika dirasa kurang kuning ya, teman-teman. Kemudian tambahkan tepung beras sebanyak 9 sendok makan. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya timbangan bisa pakai resep ini ya. Juga tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan Nutrijel tanpa rasa yang kemasan besar yang 15 gram. Kemudian diaduk dulu sebelum dimasak biar tujuannya nggak gumpal ya teman-teman. Kalau sudah diaduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian jangan lupa untuk disaring seperti di video. Kemudian dibalik saringannya, kita ambil bagian-bagian yang menempel di saringannya. Kalau udah, kita aduk hingga tercampur rata, kemudian masak di atas kompor dengan api kecil hingga teksturnya seperti di video, meletup-letup dan menjadi kalis gitu ya teman-teman. Kalau udah kalis nggak nempel di teflon, itu tandanya sudah matang. Siapkan air es yang udah dikasih es batu, kemudian langsung cetak aja. Saya menggunakan cetakan gorengan yang untuk biasa ngegoreng gitu ya, serok gorengan. Nah, cetak saat adonannya masih panas dan selagi es batunya belum mencair. Ini tuh selain warnanya bagus, juga kandungan beta karotin dalam ubi jalar ini juga bagus ya untuk anak-anak untuk menjaga kesehatan mata. Nah, sekarang kita lanjut bikin kuah santannya. Siapkan 1 santan instan 65 ml ya, bukan gram. Kemudian tambahkan 2 gelas belimbing air. Lalu tambahkan juga pandan 1 simpul aja, kemudian 1/4 sendok teh garam, diaduk hingga tercampur rata, kemudian kita masak di atas kompor. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, tujuannya biar agar tidak pecah santan. Jadi tips agar santannya nggak pecah itu masak dengan api kecil dan tetap diaduk. Kalau udah mendidih, angkat dan tunggu dingin. Sekarang kita siapkan kuah gula merahnya. Siapkan 250 gram gula merah yang udah disisir biar lebih mudah larutnya ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 gelas belimbing air. Kemudian agar lebih kental, tambahkan juga 1 sendok teh tepung beras, kita larutkan dengan sedikit air. Jangan lupa tadi dikasih pasta pandan juga ya teman-teman, agar lebih harum aroma pandannya. Kita masak adonan kuah gula merahnya sampai dia mendidih. Nah, kalau udah mendidih, jangan lupa dimasukkan adonan pengentalnya yang tadi udah kita bikin dari tepung beras. Kalau nggak ada tepung beras bisa diganti tepung maizena ya teman-teman, atau misalkan tepung berasnya habis gitu ya, udah buat bikin cendol semua, boleh pakai maizena. Diaduk hingga tercampur rata, mendidih, kemudian saring. Dan untuk pelengkapnya siapkan juga nangka. Saya punya nangka, saya akan potong dadu seperti ini. Bisa juga untuk diparut ya, jadi nggak harus dipotong dadu. Tapi kalau nggak ada kita skip aja nggak apa-apa. Nah, sekarang tata dalam wadah, mulai dari kuah gula merahnya, cendol, santan, kemudian paling akhir toppingnya pakai nangka. Ingat ya, kuah gula merah dan santannya harus dalam keadaan dingin ya teman-teman. Nah, ini sudah enak banget. Kalau cendolnya aja itu tahan 5 hari di suhu ruang. Kita lanjut yuk ke resep yang selanjutnya. Kita siapkan Nutrijel yang kecil ya, ini yang 10 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Karena ini hanya 10 gram Nutrijelnya, jadi cukup pakai 6 sendok makan ya. Kalau tadi kan Nutrijelnya besar, jadi pakainya 9 sendok makan. Kemudian tambahkan 500 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 10 daun pandan yang saya jus ya. Dan tambahkan 2 sendok teh pasta pandan. Ini maaf, pas menambahkan tidak terekam ya teman-teman. Kita aduk aja terus dengan api kecil, sambil dimasak dengan api kecil hingga teksturnya menjadi seperti di video ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan gunakan cetakan cendol. Cetakan ini harganya murah ya teman-teman, di marketplace kesayangan teman-teman semuanya ada ya, tinggal ketik aja cetakan cendol. Kemudian siapkan es batu, kita langsung masukkan aja selagi adonannya panas, kita cetak. Lalu kita tekan-tekan perlahan seperti di video ya. Kalau menginginkan cendolnya panjang, itu menekannya lebih lama dan melepaskannya juga lebih lama gitu ya, kayak di video ini. Nah, sekarang kita bikin yang panjang. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk teksturnya lebih bagus yang menggunakan cetakan ya, daripada tadi menggunakan saringan minyak ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya benar-benar kokoh, nggak mudah rapuh.
Ini aroma pandannya kerasa banget. Tinggal kita plating aja pakai es batu, kemudian cendolnya, kemudian kuah gula merah dan kuah santannya. Untuk kuah santan dan gula merah teman-teman tinggal pakai di resep pertama ya, nggak akan saya ulangi lagi. Biar durasinya nggak terlalu panjang. Lanjut yuk ke resep yang ketiga. Siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Akan saya blender dengan 600 ml air atau setara dengan 3 gelas belimbing air. Di blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kalau ngeblendernya udah halus, jangan lupa untuk disaring karena ubi biasanya ada serat-serat yang bentuknya memanjang gitu ya, yang nggak larut dengan blender. Kalau udah disaring, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/8 sendok makan garam, dan 1 saset Nutrijel plain yang 10 gram. Kemudian tambahkan juga tepung beras 4 sendok makan, dan di sini saya beda dengan 2 resep sebelumnya cendolnya. Di sini saya akan tambahkan tepung tapioka ya teman-teman, 3 sendok makan. Jadi saya eksperimen baru lagi. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata biar nggak ada bagian yang bergerindil. Baru kita masak di atas kompor dengan api yang kecil. Dimasak sampai adonannya meletup-letup, jadi nggak bau tepung beras ya cendolnya. Nah kalau udah dimatikan aja. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Hati-hati ya teman-teman, ini adonannya masih panas, jadi teman-teman bisa gunakan lap untuk megang permukaan plastiknya. Kita gunting aja bagian ujungnya sesuai dengan ketebalan cendol yang diinginkan. Mulai cetak cendolnya di bawah air es biasa ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman hasilnya. Ini ternyata kalau pakai tepung tapioka dia tuh lebih kenyal ya teman-teman. Langsung plating aja dengan es batu, kuah gula merah, kuah santan, cendol gitu ya. Kuah gula merah dan santannya juga nggak akan saya ulangi. Lanjut yuk ke resep selanjutnya, ada cendol kayu secang. Siapkan kayu secang 1 genggam. Kita akan rebus dengan 2,5 gelas belimbing air. Nah ini karena airnya air matang, saya nggak akan merebus sampai benar-benar mendidih banget ya, cukup sampai berbuih kayak gini saya rasa udah cukup karena airnya udah matang. Tapi kalau teman-teman airnya mentah wajib sampai mendidih ya. Kita biarkan dingin dulu. Ini udah dingin, saya akan masukkan 1 saset Nutrijel yang tanpa rasa yang 10 gram. Kemudian 1/4 sendok teh garam dan 6 sendok makan tepung beras. Jadi kalau Nutrijelnya kecil itu tepung berasnya 6 sendok ya. Kita aduk-aduk sebentar. Nah ini kalau misalkan permukaannya kayak gini nggak apa-apa ya, it's normal, nggak apa-apa. Nanti kalau kita masak di atas kompor dia akan menjadi larut seperti ini. Kita aduk-aduk, kita masak sampai teksturnya lengket kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak lengket di teflon ya seperti cendol-cendol sebelumnya. Saya akan gunakan plastik segitiga. Ini tuh cendol selain warnanya bagus, warna oranye kayak gini, juga kayu secang juga kayak manfaat ya. Teman-teman bisa pakai resep ini, selain enak juga bermanfaat. Mulai cetak aja di atas es batu kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau menginginkan cendolnya lebih panjang tinggal ditekan lebih lama lagi. Ini sudah selesai, semua dicetak jadinya segini banyak ya teman-teman. Dan itu tuh bener-bener nggak rapuh, kenyal banget. Kita langsung plating dengan es batu, kemudian kuah gula merah, jangan lupa kuah santannya juga. Seperti biasa ya, lihat aja di video yang pertama untuk kuah gula merah dan kuah santannya. Ini tuh walaupun dari kayu secang gitu ya, tapi rasanya tetap enak teman-teman. Yuk kita lanjut ke resep selanjutnya. Ini tuh cendol yang sempat viral banget waktu itu. Semua YouTuber, semua konten kreator nge-recook resep cendol ini. Ini adalah cendol Thailand yang cendolnya gede-gede, jumbo-jumbo. Sebenarnya untuk tambahan nangka serut dan kelapa parut itu opsional ya teman-teman, bisa dipakai bisa enggak. Nah ini saya tambahkan dengan kuah gula merah, kuah santan, kemudian kelapa muda dan nangka. Kita blender aja 5 daun pandan yang udah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis. Kita blender dengan 2,5 gelas belimbing air. Nah kurang lebih kita blender sampai teksturnya kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa untuk disaring. Mohon maaf ya ini suaranya agak serak-serak kebanyakan es. Lanjut kita tambahkan 1 Nutrijel plain yang 10 gram. Diaduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan tepung berasnya 6 sendok ya, karena rumus patennya kalau Nutrijelnya 10 gram itu tepung berasnya 6 sendok makan.
Tambahkan pewarna hijau jika dirasa kurang hijau dan tambahkan 1/8 sendok makan garam. Kita aduk-aduk sebentar sebelum dimasak. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah ngeletup-ngeletup kayak gini, tandanya sudah matang. Kita langsung angkat aja. Nah, karena plastik segitiganya habis, jadi saya pakai plastik kiloan kayak gini, nggak apa-apa. Langsung diikat aja. Kayak gini, jadi pakai bahan seadanya pun jadi ya. Kita langsung gunting agak besar karena ciri khas cendol Thailand adalah besar-besar cendolnya. Cetak menggunakan sendok makan seperti di video dan lakukan hingga selesai. Ini tuh cendolnya bener-bener wangi pandannya kerasa banget, besar-besar, jumbo-jumbo, dan ternyata memang enak banget. Disajikan dengan es batu, kemudian kelapa muda KW. Saya pakai kelapa muda KW, nangka serut, dan kuah santan juga kuah gula merahnya. Untuk resep kelapa muda KW ada di video saya yang lain ya. Kita tinggalkan percendolan, kita lanjut dengan resep kelapa mudanya. 1 saset Nutrijel kelapa muda. Nah, ini bisa dipakai ya di cendol Thailand tadi. Kemudian tambahkan dengan gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Tambahkan juga 1/4 sendok makan garam, dan untuk santannya saya pakai 700 ml santan. Masak dengan api sedang ya. Kemudian nanti kalau udah berbuih baru masak dengan api kecil. Kecilkan api. Nah, kalau udah mendidih jangan langsung dimatikan, tunggu sekitar 1-2 menit baru nanti kita matikan. Tujuannya biar kelapa muda KW-nya ini ngeset, bener-bener kenyal ngeset. Dan kalau sudah dingin ini tidak berair ya, bener-bener bagus. Nah, sekarang kalau uapnya udah hilang, kita langsung masukkan aja ke dalam wadah. Tunggu sampai benar-benar dingin, jika perlu dimasukkan ke dalam lemari pendingin, baru nanti bisa kita kerok menggunakan kerokan kelapa. Nah, lakukan sampai selesai. Sekarang kita siapkan 15 gram biji selasih. Ini kita seduh dengan air panas sampai teksturnya mengembang. Nanti dia akan mengembang kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Sisihkan. Kemudian sekarang kita siapkan 300 gram gula atau 11 sendok makan. Kita larutkan ke dalam 800 ml air atau setara dengan 4 gelas belimbing. Karena ini airnya air matang, jadi saya nggak akan sampai mendidih ya. Kemudian saya tambahkan 3 saset susu kental manis warna putih. Saya hanya akan masak sampai gulanya ini larut. Jadi nggak saya masak sampai mendidih ya teman-teman. Di sini saya akan gunakan tambahan pewarna ya teman-teman. Nah, ini gulanya sudah larut, dimasukkan biji selasih yang udah tadi kita seduh dengan air panas dan udah mengembang teksturnya. Ini diaduk, gulanya larut dan kita wajib nunggu sampai dia dingin ya. Jadi ini sudah dingin, saya akan tambahkan kelapa muda KW-nya dan saya akan tambahkan pewarna hijau. Teman-teman boleh tambahkan pewarna merah karena es kopir juga identik dengan warna merah ya. Diaduk-aduk, atau teman-teman mau pakai polosan putih seperti ini juga oke, nggak apa-apa, sama aja menarik ya teman. Tapi yang perlu digarisbawahi ini adalah rasanya manis sekali, jadi wajib penyajiannya menggunakan air es ya, atau menggunakan es batu yang gelundungan. Gelundungan es batu seperti ini ya teman-teman ya. Sajikan dengan es batu. Ini bisa dijual dengan harga 3.000 atau 4.000 tergantung daerah teman-teman. Lanjut yuk ke resep selanjutnya. Ini adalah resep jelly ball yang sempat viral ya. Saya akan gunakan 1 sendok makan bunga telang untuk menghasilkan warna yang biru. Saya akan seduh dengan 400 ml air panas. Saya gunakan air termos. Nah, ini kita aduk dulu ya teman-teman. Jadi nanti dia semakin dingin, dia warnanya akan semakin biru. Tambahkan Nutrijel yang 10 gram yang kecil. Kemudian kita tambahkan air. Saya pakai setengah gelas belimbing gula pasir, diaduk dulu. Kemudian kita saring bunga telangnya dengan catatan sudah dingin ya teman-teman, wajib tunggu dingin. Diaduk hingga tercampur rata. Ingat ya tadi takarannya 400 ml air untuk menyeduh si bunga telangnya. Jadi 400 yang digunakan untuk membuat jelly bunga telang ini akan saya samakan dengan kuahnya nanti ya. Langsung kita cetak aja di cetakan bol kayak gini yang lagi viral ya. Satu resep ini pas banget, satu cetakan sampai ke tepi kayak gini, kemudian kita langsung tekan sampai luber, sampai mengeluarkan
si jelinya. Ini tujuannya biar nanti terbentuk bulatan yang sempurna jelly ballnya. Tambahkan 3 saset luwak white coffee ataupun kopi jenis lain, kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis warna coklat dan 400 ml air. Disamakan dengan untuk yang bikin jelly tadi. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Nah, karena ini kopi, wajar jika ada serbuk-serbuk yang menggumpal dari si kopi ini, makanya wajib kita panaskan sebentar ya teman-teman. Kita panaskan sampai dia mendidih kalau airnya air mentah, tapi kalau airnya air galon sampai tercampur rata aja udah cukup, sampai gulanya larut dan serbuk kopinya hilang. Ini udah dingin, karena sayang sisanya akan saya pakai gunting-gunting seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau membuangnya boleh, monggo aja, silakan, nggak harus disamakan dengan saya ya. Nah, ini dia hasilnya benar-benar bulatannya sempurna karena tadi ditekan hingga mengeluarkan jelly ya. Kalau nekannya nggak sampai ngeluarin jelly itu nanti bentuknya nggak bulat tapi setengah atau 3/4. Sajikan dengan es batu, kemudian jelly ball cappuccino-nya atau luwak white coffee ya, begitu ya. Nah, ini rasanya enak banget. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Saya punya mango sagu. Yang pertama kita rebus metode 537 untuk sagu mutiaranya. Jadi didihkan air, masukkan 1 bungkus sagu mutiara, rebus selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, matikan kompornya dan diamkan 30 menit, tapi jangan dibuka tutupnya, jadi dia masih bekerja selama 30 menit itu. Setelah 30 menit kita nyalakan lagi, kita masak lagi 7 menit. Jadi 537 ya, metodenya pakai 537. Kita buka. Kita lihat hasilnya benar-benar matang sempurna ya. Sisihkan dulu, sekarang kita buat Nutrijel mangganya. Saya pakai Nutrijel yang jumbo yang 30 gram, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir dan 700 ml air. Dimasak hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini ya teman-teman, diamkan sebentar sampai 1-2 menit gitu ya. Terus diaduk, kemudian angkat. Nah, kita siapkan loyang, olesi dengan air biar nanti gampang melepasnya. Untuk loyangnya saya pakai 25 x 20 x 2 cm ukurannya. Nah, ini sudah dingin, langsung kita potong dadu aja ya teman-teman. Gampang sekali ngelepasnya karena tadi udah diberi air dulu. Siapkan 3 buah mangga, yang 2 ini akan saya jus dan yang 1 akan saya potong dadu. Saya akan jus mangganya tanpa tambahan air. Jadi benar-benar nanti hasilnya tuh creamy gitu, nggak encer ya. Kita masak susu cair UHT 400 ml karena nggak ada susu evaporasi, jadi saya pakai susu UHT yang dipanaskan. Kemudian tambahkan 1 susu kental manis warna putih, diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah, tunggu dingin baru nanti kita siapkan untuk plating ya. Kita mulai aja platingnya dengan es batu, kemudian jus mangga yang kental yang tanpa tambahan air, kemudian tambahkan juga mutiara sagu, lalu jelly Nutrijel yang udah kita potong dadu, dan terakhir ada buah mangga yang kita potong dadu. Terakhir tambahkan dengan susu evaporasi yang kita bikin sendiri, yaitu dipanaskan susunya. Ini hasilnya walaupun tanpa susu evaporasi, rasanya tetap enak ya, creamy, manis, asam bercampur jadi satu, benar-benar enak banget ini. Teman-teman wajib coba. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang terakhir, resep selanjutnya. Oke, yang pertama kita siapkan pisangnya dulu. Saya pakai pisang Raja Nangka. Kita kukus selama 15 menit. Teman-teman boleh pakai pisang apa saja. Jika tidak ada pisang Raja Nangka, boleh pakai pisang kepok ataupun pisang Ambon. Kita kupas kulitnya, kemudian sisihkan. Setelah itu kita lanjut yuk, kita bikin kulit pisang hijaunya. Kulit pisang hijaunya saya pakai dari 4 daun pandan tua yang akan saya blender dengan 200 ml air atau setara dengan 2 gelas belimbing yang tidak penuh seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, tidak penuhnya, kurang sedikit. Blender, kemudian saring. Kemudian saya akan tambahkan dengan 200 ml santan dari 1/4 butir kelapa. Kemudian saya akan tambahkan terigu merek segitiga biru sebanyak 125 gram atau setara dengan 9 sendok makan munjung. Kemudian saya akan tambahkan tepung beras merek Bola Deli sebanyak 125 gram. Lalu gula pasir 50 gram atau setara 4 sendok makan dan 1/4 sendok teh garam agar dia lebih gurih. Aduk sampai tidak ada bagian yang menggumpal. Kalau perlu saring, jika kurang hijau bisa ditambahkan
2 tetes pewarna hijau, kemudian kita masak dengan api kecil, paling kecil, sampai teksturnya berat, dan yang pasti teksturnya menjadi tidak lengket di panci seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini, dia tidak lengket. Kemudian kita siapkan plastik 1 kg, saya pakai plastik 1 kg, teman-teman potong seperti ini, kemudian olesi dengan mentega, lalu kita pipihkan atau bulatkan dengan rolling pin. Jika teman-teman tidak ada rolling pin, teman-teman bisa pakai peralatan yang ada di rumah seperti gelas dari kaca ataupun botol bekas sirup atau apapun yang bentuknya bisa untuk memipihkan seperti ini ya. Jika bulatannya terlalu besar, teman-teman bisa buat versi mininya dengan cara dipotong separuh pisangnya lalu buat porsi mininya. Kemudian setelah selesai buat kulitnya, kita kukus selama 20 menit. Nah, ini sudah jadi. Kita langsung potong-potong saja sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan loh teman-teman. Nah, saya sebagai toppingnya, saya akan gunakan 2 sendok makan kacang tanah yang akan saya sangrai dan saya akan lepas kulitnya setelah disangrai dalam keadaan hangat seperti ini, dia akan gampang sekali dilepas. Tinggal di plating aja. Kalau untuk jualan ataupun untuk takjil masjid, disusun dalam pepet inwa 500 ml, mulai dari pisang hijaunya, bubur sumsum, mutiara sagu, kacang tanah sangrai, kemudian keju cheddar, saya kasih keju cheddar, mohon maaf, dan sirup juga susu ditaruh di plastik aja terpisah. Nah, ini dia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.